Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membaca dari sebuah karya tulis dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, risalah yang berjudul Ba'du Fawaid Suratil Fatihah. Ya, sebahagian petikan pelajaran atau faedah di dalam surah Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa nama ya dari surah Al-Fatihah, dan telah kita sebutkan juga ayat yang pertama ya di dalam surah ini, yaitu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Jadi kata penulis rahimahullahu ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kata beliau, al-ayatul ula, ini sudah kita bahas ya, yaitu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di dalamnya terdapat al-mahabbah, ya, kecintaan. Ya, jadi alhamdu, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, yang mentarbiyah, yang mengatur seluruh alam ini. Ya, kenapa kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamd? Ya, dimaklumi karena alhamd itu pujian yang disertai dengan apa? Kecintaan. Telah kita jelaskan beda halnya dengan al-madah. Madah artinya pujian, tapi belum tentu terkandung di dalamnya kecintaan. Makanya Syekh katakan di sini, pujian di situ terkandung di dalamnya al-mahabbah. Dikatakan di sini al-mahabbah, fiha al-mahabbah. Kenapa terkandung kecintaan? Li'anna Allaha mun'imun. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mun'im, yang maha memberi nikmat. Ya. Wal mun'imu yuhibbu ala qadri in'amihi. Ya, sang pemberi nikmat dia dicintai sesuai dengan kadar nikmat-nikmatnya. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu penulis menjelaskan bahwa mahabbah itu terbagi menjadi 4. Ya, telah kita jelaskan kemarin yang pertama ya. Yang pertama, dari jenis kecintaan ada yang disebut dengan mahabbatun syirkiyah. Ya, yaitu kecintaan yang bentuknya kesyirikan. Ya, ada kecintaan yang bentuknya kesyirikan. Seperti apa itu? Kecintaan yang bentuknya kesyirikan, itu kata Syekh, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Ya, wa minan nasi, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan. Ya, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sama cintanya kepada Allah. Jadi kenapa dikatakan mahabbatun syirkiyah? Iya. Cinta yang terkandung kesyirikan, karena dia samakan cintanya kepada Allah dengan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya kesyirikan itu maknanya at-taswiyah, menyamakan. Ya, jadi ada kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berikan
hak khusus untuk Allah ini kita berikan kepada selain Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah yang merupakan hak khusus untuk Allah, maka itu bentuk dari kesyirikan. Nah, sama halnya dengan kecintaan. Ya, makanya di kelanjutan ayat dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dijelaskan ya di kelanjutan ayat tentang bagaimana orang yang orang yang cinta kepada sesuatu pada hari kiamat semuanya akan menjadi permusuhan. Ya. Orang yang dia cintai akan berlepas diri kepada orang-orang yang mencintainya. Ya, kepada orang-orang yang mencintainya. Baik, kemudian yang kedua, kita lanjut ya. Yang kedua ini sudah atau belum? Sudah juga. Baik. Jadi yang kedua dari jenis kecintaan yang disebutkan oleh Syekh di sini, al-mahabbatus tsaniyah hubbul batil wa ahlihi. Yaitu kecintaan yang sifatnya muharramah, yang diharamkan. Ya, jadi ada kecintaan yang bentuknya diharamkan. Seperti apa itu kecintaan yang diharamkan? Hubbul batil wa ahlihi. Cinta kebatilan dan orang-orang yang melakukan kebatilan. Iya. Jelas ya? Wa bughdul haqqi wa ahlihi. Dia benci orang-orang dia benci kebenaran dan benci kepada ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Wa hadhihi sifatul munafiqin. Ini kecintaan yang seperti ini dari sifatnya, salah satu sifat dari sifatnya orang-orang munafikin. Ya, dijelaskan dalam surah At-Taubah berkali-kali, berulang kali ayat yang menjelaskan tentang sifat mereka. Jelas ya? Ini kecintaan yang kedua. Kecintaan yang bentuknya diharamkan. Ya, jadi orang yang murni cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, konsekuensinya adalah dia cinta kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia mencintai orang-orang yang berada di atas kebenaran. Jelas ya? Itu Islam. Iya. Beda halnya dengan sebagian orang yang mengaku cinta kepada Islam, ya, tapi terkadang dia juga ikut membesarkan dari perayaan hari raya orang-orang selain Islam. Jelas ya? Itu bertentangan dengan Islam. Ini kecintaan yang seperti ini bentuk dari apa? Hal yang diharamkan. Baik. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh penulis al-mahabbatus tsalitsah, mahabbatun tabi'iyyah. Kecintaan yang sifatnya tabiat. Iya. Seperti wahia mahabbatul mal wal walad. Seorang mencintai harta, cinta kepada anak-anak, ya, cinta kepada istri, keluarga. Itu kecintaan yang sifatnya mubah, tabiat, boleh-boleh saja. Ya, makanya kata Syekh, kecintaan tabiat ini, contoh cinta kepada harta anak-anak, idza lam tushghil an ta'atillahi, kalau tidak membuatmu sibuk dari ketaatan kepada Allah, ya, walam tu'in ala maharimillah, dan harta dan anak-anak tersebut tidak membuat kamu jatuh melakukan perkara yang Allah haramkan, fahiya mubahatun. Maka ini hukumnya boleh-boleh saja. Iya. Namanya kecintaan tabiat ya, tabiatul basyariyah, fitrah. Kita senang kepada anak-anak, harta. Ya kan? Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat. Iya. Dengan kecintaan apa? Yang sangat. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap harta sangat besar. Ya. Tidak dilarang seorang cinta kepada
cinta yang sifatnya tabiat. Tapi kalau kecintaan ini membuat kita sibuk kepada ketaatan kepada Allah, ya, atau harta dan anak-anak tersebut, ya, dengan sebab mereka kita bisa jatuh dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka ini boleh saja terlarang. Jelas ya? Makanya di dalam Al-Qur'an cinta yang sifatnya tabiat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-23. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sampaikan Nabi Muhammad, jika ayah-ayah kalian, ya, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerusakannya, tempat tinggal yang kalian ridhoi, ya. Apabila semua itu, ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, hukumnya apa? Fatarabbasu, maka tunggulah. Ini ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kecintaan tabiat ini lebih didahulukan daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Kata Allah, fatarabbasu, hati-hati, tunggu. Kata para ulama ahli tafsir, tidak disebutkan ancaman di sini, hanya dikatakan fatarabbasu, tunggulah. Itu menunjukkan besarnya ancaman. Jelas ya? Tidak disebutkan kalian akan mendapatkan ini. Tidak disebutkan siksaan, hanya dikatakan apa? Fatarabbasu, tunggulah. Ini kata mereka menunjukkan besarnya ancaman, karena tidak disebut jenis ancaman apa. Jelas ya? Tidak disebut ancaman apa. Tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang berbuat fasik. Jadi kesimpulannya yang ketiga ini, mahabbatun tabi'iyah, kecintaan yang sifatnya tabiat, itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi dengan syarat apa? Tidak membuat kita sibuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membantu kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Iya. Jelas ya? Karena kadang-kadang, ya, apalagi sifatnya misalnya istri, anak-anak, terkadang ada orang, sang suami, dia ingin melakukan ketaatan kepada Allah, tapi karena karena istrinya, karena anak-anaknya, sehingga dia terhalangi. Jelas ya, terhalangi. Sebaliknya, ya, terkadang ada orang dia berusaha ingin menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mungkin sebab istrinya, anak-anaknya yang mau tidak mau, dia harus terjatuh ke dalamnya. Jadi ini hukumnya mubah, bisa berubah menjadi hal yang diharamkan, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jelas ya? Baik. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullah, wal mahabbatur rabi'ah, kecintaan yang keempat, ya, ini kecintaan yang terakhir, hubbu ahli tauhidi wa bugdu ahli syirk. Ya, cinta kepada orang-orang yang bertauhid, ya, dan benci kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wahia authaku ural iman, dan ini adalah tali keimanan yang paling kuat. Wa a'zamu ma ya'budu bihil abdu rabbahu, dan inilah perkara yang paling besar seorang hamba itu beribadah kepada Rabbnya. Ini yang keempat ini. Jadi cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan dia benci, ya, kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, disebutkan dalam ayat yang lain, walau kana aqraba qaribin.
Ya, walaupun dia adalah karib kerabatnya yang paling dekat. Jelas ya? Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, "Authaqa urul iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu akidah dasar ya di dalam Islam. Orang cinta jelas kecintaannya kemana, ya. Dan dia juga membenci jelas dia membenci siapa. Ya makanya kenapa di dalam Islam dilarang ghibah, namimah, adu domba? Kan itu kan bentuk apa? Permusuhan di antara apa? Ahlul iman, orang-orang yang beriman. Ya kan? Makanya dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Iya. Karena kalau kita mencintai orang-orang yang beriman, itu adalah wujud dari kecintaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kita mencintai sesama orang-orang yang beriman, itu wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, selesai ya. Jadi itu ada 4 jenis kecintaan. Mahabbatun syirkiyah, mahabbatun muharramah, mahabbatun tabi'iyah, dan terakhir mahabbatun wajibah. Kecintaan yang sifatnya wajib. Jelas ya? Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, al-ayatus tsaniyah fiha ar-raja. Di dalam ayat yang kedua pada surah Al-Fatihah terdapat di dalamnya ar-raja, harapan. Yaitu Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya, mungkin apa namanya? Antum pernah juga ya dengarkan pembahasan tentang Al-Fatihah ini. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu 2 dari nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahman artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keluasan rahmat. Ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Itu kalau Rahman. Jelas ya? Makanya dikatakan apa namanya? Di dalam Al-Qur'an, wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya. Rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu. Ya. Mau orang yang berimannya, orang yang kafirnya, orang munafiknya, yang kecil yang besarnya, orang tua, orang muda, semuanya tidak ada yang lepas dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di dalam hadis, ya, binatang yang paling apa namanya buas pun, ya, dia masih punya rahmat kepada apanya? Kepada anaknya sendiri. Ya, itu bahagian dari apa? Kebesaran, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Baik. Nah, karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, tentunya kita apa? Kita sebagai makhluk apa? Berharap. Nah, makanya dikatakan di sini fiha ar-raja. Di ayat yang kedua terdapat di dalamnya harapan. Kita itu makhluk Allah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang kita harapkan. Jelas ya? Demikian pula Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya ya Allah menyampaikan rahmat itu kepada makhluknya. Jadi yang sampai kepada makhluk itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai ulama membahasakan kalau Ar-Rahman dia dzurrahmatu al-wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Ya. Kalau Ar-Rahim dzurrahmati al-wasi'ah, pemilik rahmat yang sampai kepada kita. Dan ini seputar masalah ini kalau kita lebih mau mendalami itu pembahasannya di Asmaul Husna ya. Membahas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini Ar-Raja. Sebelum kita lanjut di ayat yang ketiga, apa itu Ar-Raja?
Ya, kata para ulama, ar-raja itu asalnya at-tama' atau intidharu syai'il mahbub, ya, atau intidhar syai'il mahbub. Tama', ya, punya keinginan untuk meraih sesuatu yang dia ingin dapatkan. Jelas ya, meraih sesuatu yang ingin dia dapatkan. Itu roja namanya, harapan. Ya. Ini dari amalan-amalan hati ya. Tadi mahabbah, roja, sebentar akan disebutkan al-khauf. Itu dari amalan-amalan hati. Taib. Itu makna ar-roja. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal ayatus salitsah, ayat yang ketiga, fiha al-khauf. Terkandung di dalamnya rasa takut. Terkandung di dalamnya apa? Rasa takut. Apa ayat yang ketiga? Maliki yaumiddin. Malik artinya pemilik. Ya, sebagian qiraah lain mengatakan maliki, dibaca pendek, raja. Ya, yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Kalau dia Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Malik, raja yang menguasai hari pembalasan, ya, tentunya apa? Seorang hamba punya rasa takut. Muncul rasa takut di dalam hatinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ya di hari kiamat nanti dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang merugi. Maka ketika kita baca pada salat kita Maliki Yaumiddin, ya, dialah raja, dialah yang menguasai hari pembalasan. Akan muncul apa? Rasa takut. Nah, makanya kata penulis fiha al-khauf. Pada ayat yang ketiga terdapat di dalamnya rasa takut. Baik. Apa itu rasa takut? Ya, rasa takut itu artinya kekhawatiran di dalam hati pada masa yang akan mendatang. Itu rasa takut ya. Jadi namanya orang yang takut, dia mengkhawatirkan sesuatu yang akan datang. Ya, itu apa? Rasa takut. Baik. Itu pada ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja yang pemilik yang menguasai hari pembalasan. Bahkan disebutkan di dalam hadis pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil orang-orang atau raja-raja yang mengaku raja di dunia, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kesombongan di atas muka bumi ini, mengaku dirinya raja, mengaku dirinya sebagai penguasa, semuanya dipanggil. Dalam hadis dikatakan, Ainal Malik, di mana raja-raja? Apa? Anal Malik, saya ini adalah raja, kata Allah Subhanahu wa taala. Aina mulukul ard? Di mana raja-raja bumi? Dipanggil. Artinya di hari kiamat semua yang mengaku raja di dalam kehidupan dunia semuanya seorang hamba itu sama hakikatnya. Semua adalah hamba. Ya, semuanya adalah apa? Hamba. Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya bersombong di atas muka bumi, pada hari kiamat semua manusia ya akan sama. Ya, tidak ada perbedaannya. Ya, yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini akan muncul rasa takut di dalam diri kita. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, berarti selesai ya, karena di awal dikatakan 3 ayat pertama terkandung mahabbah, apalagi ar-raja wal khauf. Ya, baik. Kemudian kata penulis, iyyaka na'budu. Ini sudah ayat yang ke-4. Baik. Ai a'buduka ya Rabbi bima madha. Bihadhihi thalathi bimahabbatika wa rajaika wa khaufika. Jadi kalau kita lihat, setelah kita katakan dalam salat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah tadi ada mahabbah.
Ar-Rahmanir Rahim, ada apa? Harapan. Maliki Yaumiddin, ada khauf, rasa takut. Setelah itu kita mengakui itu semua, ya, ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ada yang kita khawatirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita akui, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Apa maksudnya? Kata Syekh, saya beribadah kepadamu wahai Rabbku dengan 3 yang sebelumnya. Dengan 3 perkara ini. Apa maksudnya? Saya beribadah kepadamu ya Allah dengan cinta kepadamu, dengan berharap kepadamu, dan dengan takut kepadamu. Ini makna-makna ya. Ketika kita hadirkan apa namanya saat kita membaca Al-Fatihah, itu betul apa? Kita bisa tadabburi bacaan kita. Iya. Jadi apa makna iyyaka na'budu? Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Maksudnya hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, penuh rasa cinta, penuh rasa apa? Harapan, dan penuh rasa takut. Baik. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, fahadihi thalathu arkanul ibadah. 3 hal ini, itulah rukun dari rukun ibadah. Wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Jelas ya? 3. Ya. Jadi kata Syekh di sini, 3 hal ini, mahabbah, cinta, harapan, dan rasa takut, itu dari rukun ibadah. Ya, tapi ingat ya, penyebutan 3 di sini dari ibadah itu bukan pembatasan. Karena ibadah itu bukan hanya mahabbah, roja, khauf. Enggak. Kita sudah lewat di pembahasan salah satu usul wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, di antara jenis ibadah yang Allah perintahkan seperti apa? Doa, apalagi rasa takut, harapan, tawakal, rogbah, rohbah, khusyuk, khosyah, banyak. Cuma disebutkan 3 ini, ya. Kata para ulama, itu menunjukkan 3 hal ini adalah yang paling pokok. Ya. Bahkan para ulama, sebagai ulama mengatakan 3 hal ini, ya, bagikan burung. Ya. Mahabbah itu adalah badang dari burung itu, ya. Ar-roja dan al-khauf, harapan dan rasa takut, ini apa? Sayap, kedua sayapnya. Jadi orang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk berjalan kepada Allah, ya, dengan 3 hal ini. Kecintaan, rasa takut, dan harapan. Kapan 3 hal ini tidak seimbang? Sama halnya dengan burung. Kapan salah satu dari 3 hal ini tidak ada pada seseorang atau kurang, maka burung itu terbangnya tidak apa? Tidak seimbang. Jelas ya? Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, itu ada ucapan indah sekali ya dari beliau tentang 3 ibadah yang agung ini. Beliau sebut sebagai muharrikatul qulub. Ya, jadi 3 ini, 3 ibadah hati yang agung ini, itulah hal yang menggerakkan hati kita menuju kepada Allah. Jelas ya? Rasa cinta, takut, dan harapan. Akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ya. Siapa yang terlalu besar harapannya, kurang rasa takutnya, maka dia akan saya ulang. Siapa yang harapannya terlalu besar, kurang rasa takutnya, maka dia akan mudah jatuh dalam perbuatan dosa. Ya tidak? Ya orang mau melakukan dosa, oh enggak, Allah kan maha mengampuni. Ya, setelah saya berbuat dosa, saya bertobat, Allah mengampuni. Ini orang apa? Ya, terlalu besar rasa harapannya kepada Allah, sedikit apanya? Rasa takutnya. Jelas ya? Sebaliknya, ini akan disinggung ya. Kalau ada orang terlalu besar rasa takutnya, kurang harapannya kepada Allah. Ini kata para ulama, ini orang yang gampang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, sering galau, gundah gulana, tidak ada arah hidupnya.
Makanya lihat ya, kenapa ada orang-orang yang gampang sekali bunuh diri apa begitu? Kan janjinya bunuh diri itu apa? Surga kan? Syahid. Dia tidak beramal. Dia maunya apa? Ya, dia tidak mau berusaha. Kurang harapannya. Ya, akhirnya rasa takutnya yang dominan. Ini gampang apa? Seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini muharrikatul qulub. Yang menggerakkan hati ada 3. Ya. Sama sebenarnya ya dalam urusan dunia kita bekerja mencari nafkah. Kita bekerja, pasti 3 hal ini ada pada diri kita dalam urusan dunia. Iya tidak? Kenapa kita semangat pergi bekerja dari pagi pulang sore? Ada kecintaan terhadap pekerjaan? Hah? Pasti ada. Itu kan cinta itu kan hati ya, amalan hati. Ada kecintaan. Terus apakah ada harapan? Ya. Dia tidak mau terlambat. Karena besar gaji yang dia harapkan. Takut dia lambat. Kenapa? Nah itu dia. Jadi 3 hal ini saling berkaitan. Ya apalagi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, "I'lam anna muharrikatil qulub ila Allah azza wa jalla thalatha." Ketahuilah bahwa yang menggerakkan hati itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Ya. Yang pertama al-mahabbah, kecintaan. Kemudian wal khauf, yang kedua adalah rasa takut. War raja, yang ketiga adalah harapan. Wa aqwaha al-mahabbah. Namun yang terkuatnya adalah kecintaan. Yang paling kuat. Kenapa? Wahiyya maksudatun turadu lidzatiha. Karena ini yang dimaksudkan pada hakikatnya. Ya, kita takut, kita berharap kepada Allah karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annaha turadu fid dunya wal akhirah. Karena kecintaan ini itulah yang diinginkan, yang kita harapkan di dunia dan di akhirat. Ya. Itulah yang diharapkan di dunia dan di akhirat. Ya, bi khilafil khauf. Beda halnya misalnya rasa takut. Ya, kalau rasa takut itu fa innahu yazulu fil akhirah kata beliau. Akan lenyap nanti di negeri akhirat. Kenapa dikatakan lenyap? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada pula rasa bersedih. Artinya apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah tahu hasil dari buah dari keimanannya di dunia, dia dimasukkan ke dalam surga, sudah masuk dalam surga. Apakah ada rasa takut di negeri akhirat? Hilang kan? Nah, makanya kata Syekh, 3 hal ini yang menggerakkan hati, tapi di akhirat akan hilang apa? Al-khauf. Kenapa? Orang beriman ketika sudah mendapatkan rahmat, kasih sayang, nikmat Allah di akhirat, hilang apanya? Hilang rasa takutnya. Baik. Wal khauful maqsudu minhu, dan rasa takut yang diinginkan di sini adalah az-zajr wal mana' minal khuruji anit thariq. Ya, rasa takut yang dimaksudkan adalah hardikan atau larangan jangan sampai dia keluar dari jalan. Jadi seakan-akan apa namanya? Atau kita baca dulu. Fal mahabbatu talaqqil abdu fi sayri ila mahbubihi. Ya, rasa cinta itu ya, akan mengantar seorang hamba untuk berjalan kepada siapa yang dia cintai. Ya. Wa ala qadri dha'fiha wa quwwatiha yakunu sayruhu ilai. Ya. Kekuatan berjalannya dan lemahnya dia berjalan menuju kepada Allah itu sesuai dengan kecintaannya kepada Allah. Jadi kalau orang lemah cintanya, ya lemah semangatnya menuju kepada Allah, berarti kecintaannya juga apa? Pasti lemah. Kalau orang kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti usahanya juga akan apa? Usahanya berjalan kepada Allah tentunya lebih besar juga, lebih kuat. Ya, ini subhanallah ya. Baik. Jadi saya ulang,
Mahabbah itu yang menuntun seorang hamba berjalan kepada yang dia cintai, kepada mahbubnya, Allah Subhanahu wa taala. Sementara wal khaufu, ya, rasa takut itu yamna'uhu ayyakhruja an tariqil mahbub. Melarang, mencegah dia jangan sampai dia keluar dari jalan yang dia cintai. Taib warraja'u yakuduhu, sementara harapan itu akan menuntun dia. Ya, kalau kita cermati, ya, dari ucapan Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini, seakan-akan beliau mengatakan mahabbah itu, rasa cinta itu adalah hal yang menggerakkan kita menuju kepada Allah. Rasa cinta. Taib. Adapun roja itu adalah hal yang menuntun kita. Ya. Namanya orang bergerak, ya, harus ada apa? Namanya orang berjalan, harus ada yang tuntun. Itu roja, diperumpamakan roja. Karena kalau tidak ada yang tuntun dia, mungkin saja di sela-sela jalan akan tersesat. Ya kan? Taib. Sementara al-khauf itu kata beliau hal yang menghardiknya dari belakang. Jangan sampai dia keluar dari jalan, khauf yang menuntun dia. Jelas ya? Jadi memang tiga hal ini itu dari muharrikatul qulub, yang menggerakkan hati seseorang untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mahabbah yang menggerakkannya, ar-raja yang menuntunnya supaya sampai kepada tujuan, dan al-khauf yang menghardiknya dari belakang. Jelas ya? Yang menghardiknya dari belakang. Makanya kata beliau, fahada aslun azim. Ini adalah pokok yang sangat besar. Yajibu ala kulli abdin ayyatanabbaha lahu. Wajib bagi setiap hamba untuk memperhatikan tiga hal ini. Karena kalau tiga hal ini tidak seimbang, itu bahaya. Ya, pasti rusak jalan kita. Ya, pasti akan rusak perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini subhanallah ya, dari ucapan-ucapan yang sangat indah sekali dari para ulama seputar apa namanya? Ar-raja ini. Apa namanya? Seputar tiga ibadah hati yang sangat agung ini. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, jadi ini tiga dari rukun ibadah, tiga penggerak hati. Wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Kapan tiga hal ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu semua bentuk dari apa? Kesyirikan. Dan kita ketahui ya, ini tiga hal ini semuanya dari ibadah-ibadah hati. Jadi ibadah hati itu sangat diperhatikan di dalam syariat. Ya, kita lihat awal kali Nabi Muhammad SAW berdakwah, diangkat menjadi Rasul, ayat apa yang turun? Ya ayyuhal muddatsir, kan? Ya, orang-orang yang berselimut. Qum fa'andir. Berdiri, beri peringatan. Ya, berdakwah. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu, ya, besarkanlah. Apa setelahnya? Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu sucikanlah. Sebagai ahli tafsir menyebutkan, sucikanlah pakaianmu, maksudnya tahhir, apa namanya? Tahhir qulubaka anil ma'asi. Sucikan hatimu dari maksiat. Ini menunjukkan amalan hati itu perlu untuk apa? Perlu seorang hamba punya perhatian. Apalagi tiga hal ini, ya, apalagi tiga hal ini. Ya, mungkin kita pernah saya akan sebutkan ya, dari pentingnya amalan hati ini. Ya. Kata para ulama, apa namanya? Sebagai ulama as-salaf menyebutkan, rubba amalin sagirin tukabbiruhu an-niyah. Terkadang ada amalan kecil yang dipandang oleh manusia, tapi itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Niat itu di mana? Amalan hati, kan? Iya. Sebaliknya, rubba amalin kabirin, terkadang ada amalan besar. Manusia melihatnya, besarnya amalan itu. Ya. Tusaggirhu, dia bisa menjadi kecil, sedikit pahalanya di sisi Allah, disebabkan karena apa? Niatnya. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya, kita pernah mendengar, ya, kata Nabi SAW,
Inna awwala man tusa'ar bihin naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan ada 3 golongan manusia yang akan pertama kali dipanggang di dalam api neraka. Siapa mereka ini? Ya. Siapa yang tahu? Di antaranya qori. Ya kan? Orang yang membaca Al-Quran. Bayangkan keutamaan membaca Al-Quran banyak sekali. Ini ibadah besar. Apalagi? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jihad bukan lagi amalan sembarangan, ya kan? Terus apa lagi? Dermawan, orang yang bersedekah. Sedekah banyak sekali keutamanya, besar. Ini 3 amalan-amalan ini di pandangan manusia besar. Tapi kenapa Allah katakan ada 3 golongan manusia yang paling pertama dipanggang dalam api neraka? 3 golongan ini disebutkan. Kenapa? Pertama, qori, dia membaca Al-Quran karena apa? Ria, ingin dipuji. Apanya yang bermasalah? Hatinya kan? Baik. Yang kedua, orang yang bersedekah. Ingin disebut sebagai dermawan. Apanya yang bermasalah? Hatinya, niatnya yang rusak. Yang ketiga, apa tadi? Orang yang berjihad. Dia berjihad ingin dikatakan sebagai pahlawan. Bukan karena Allah. Apanya yang bermasalah? Hatinya. Ini amalan besar, tapi dikatakan paling pertama dipanggang dalam api neraka. Apa yang menyebabkan? Hatinya yang rusak. Jelas ya? Contoh yang kedua. Ya, ada orang, ada amalan kecil. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ada perempuan ya, yang sangat haus, dia turun ke sumur. Dia minum. Setelah naik, ya, ternyata dia dapati perempuan ini ada anjing yang sangat kehausan, mau minum juga, mau turun di sumur. Maka perempuan ini turun di sumur, ya, dia ambil, dia isi kondeknya dengan air, dia kasih minum anjing. Perhatikan amalannya, hanya memberi apa? Minum hewan, itu bu anjing. Dia kasih minum. Maka disebutkan dalam hadis itu, kata Nabi SAW, Allah mengampuni dari dosa-dosanya. Kalau pandangan manusia memberi minum itu kan biasa-biasa saja. Ya kan? Tapi kenapa Allah katakan kenapa Nabi katakan diampuni dosa-dosanya? Ya kata para ulama, itu mungkin saja di saat itu tidak ada orang yang melihatnya. Jadi dia membantu hewan betul-betul murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu dia apa? Dia dihapuskan dosa-dosanya. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Karena amalan hatinya, keikhlasannya. Jelas ya? Jadi amalan hati itu hal yang harus diperhatikan oleh seorang hamba. Ya, makanya kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis yang masyhur biasa kita dengar. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Iya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila daging ini baik, maka akan baik seluruhnya. Tapi sebaliknya wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, maka akan rusak seluruhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, itulah hati. Makanya seorang itu penting untuk memperhatikan dari amalan-amalan hatinya. Kenapa Syekh fokus dalam Al-Fatihah ini kan banyak ilmu di dalamnya ya. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah fokus pada 3 hal ini. Karena 3 hal ini adalah amalan hati. Dan ini yang paling penting. Hal yang menggerakkan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, kapan dipalingkan kata Syekh 3 amalan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu bentuk dari apa? Kesyirikan. Jadi siapa yang cintanya kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Siapa yang harapannya bukan kepada bukan kepada Allah, maka itu kesyirikan. Tentunya tak ada rincian-rinciannya ya. Siapa yang rasa takutnya, dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah bentuk dari kesyirikan. Baik. Wa fi hadhihi tsalath, kata beliau, ar-raddu ala man ta'allaqa bi wahidatin minhunna kaman ta'allaqa bil mahabbati wahdaha au ta'allaqa bir raja'i wahdah au ta'allaqa bil khaufi wahdah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun. 3 hal ini, apa maksudnya 3 hal ini? Ini 3 ibadah yang agung ini. Raja mahabbah, raja, khauf. 3 hal ini adalah bantahan
kepada orang-orang yang hanya bergantung kepada salah satu dari tiga itu saja. Ya, seperti dia hanya bergantung kepada cinta saja. Ya. Atau ta'allaqa birraja'i wahda, hanya bergantung kepada rasa harapan saja. Atau ta'allaqa bil khauf, atau dia hanya bergantung kepada rasa takut saja. Jadi tidak boleh dia apa? Tidak boleh dipisahkan. Kapan dipisahkan? Nah, ini berbahaya, akan disebutkan. Baik. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun. Ini diulang ya. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah sesuatu itu dari kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Baik. Wa fiha minal fawaid. Pada ayat-ayat ini terdapat pelajaran-pelajaran. Apa itu? Disebutkan di sini ar-raddu 'ala at-tawa'ifis salasi allati kullu ta'ifatin tata'allaqu biwahidatin minha. Bantahan kepada tiga kelompok. Yang mana tiga kelompok ini, salah satu tiga kelompok ini mereka hanya bergantung kepada salah satu dari tiga ini. Jadi dia tidak mengambil semuanya. Ya, contoh, kaman abadallaha ta'ala bil mahabbati wahda. Seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta saja, tidak ada khauf, tidak ada roja. Ini salah. Ini seperti orang-orang sufi ya. Ya. Kata mereka apa? Mereka mengatakan, ya Allah, kami beribadah kepadamu itu semata-mata ikhlas karena kamu. Kami tidak takut terhadap neraka-Mu, demikian pula kami tidak berharap surgamu. Kalau begitu apa? Hah? Kau itu beribadah apa? Jadi dia hanya apa? Cinta saja katanya. Kita harus cinta. Kami tidak takut terhadap neraka Allah. Kami tidak berharap surga. Tapi saya beribadah hanya semata-mata cinta karena Allah. Bagaimana maksudnya seperti ini? Ya kan? Makanya kata Syekh, siapa yang memisahkan? Terdapat bantahan dalam surah Al-Fatihah sendiri ini. Jelas ya? Dan ini adalah kesesatan yang jelas. Kenapa? Para malaikat, para rasul yang merupakan manusia makhluk yang termulia, mereka juga punya rasa takut kepada Allah. Mereka juga berharap kepada Allah. Iya kan? Bukankah dalam Al-Quran dikatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu para nabi adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka meminta berdoa kepada Allah penuh rasa cinta dan harapan. Kok kalian mengatakan saya tidak takut, tidak berharap? Para nabi saja berharap. Para malaikat berharap. Jelas ya? Wa kanu lana khashi'in. Iya. Jadi itu hal yang keliru. Kemudian kata beliau, wa kadzalika man abadallaha birraja. Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah hanya rasa harapan saja. Ya, rasa harapan. Kal murji'ah, seperti orang-orang murji'ah. Ya. Jadi kalau orang murji'ah, ya, dari keyakinan mereka itu rasa harapannya besar kebanding rasa takutnya. Ya. Murji'ah itu ya mereka dari keyakinannya yang rusak adalah mereka mengeluarkan amalan itu dari keimanan. Jadi amalan-amalan itu bukan bahagian dari keimanan. Jelas ya? Bukan bahagian dari keimanan. Jadi mereka orang-orang murji'ah bersandar di atas harapan. Tapi dia tidak takut dari melakukan dosa dan maksiat. Jelas ya? Ini yang saya bilang tadi. Jadi siapa yang rasa harapannya lebih dominan daripada rasa takutnya, ya bagaikan burung sayapnya tidak seimbang, maka dia akan mudah terjatuh ke dalam apa? Dosa. Contoh tadi kan, dia mau berbuat dosa. Oh ya tidak apa-apa. Kan Allah Maha mengampuni. Ya kan? Berarti dia melakukan dosa dengan harapan diampuni. Harusnya kan seimbang. Supaya apa? Dia tidak berbuat dosa. Ya, kalau seimbang. Ini seperti orang murji'ah. Wa kadzalika man abadallaha bil khauf wahdahu kal khawarij. Demikian pula siapa yang hanya beribadah kepada Allah karena rasa takut saja, itu seperti orang-orang khawarij. Ya, karena orang-orang khawarij dari keyakinan mereka itu hanya mengambil ayat-ayat ancaman saja. Ya, jadi rasa takutnya apa? Besar. Siapa yang melakukan dosa, ya,
dia kekal dalam neraka. Siapa yang melakukan dosa besar, dia kekal di dalam neraka. Iya. Dia tidak rinci, langsung seperti itu. Itu dibahas dalam buku-buku akidah ya. Jadi rasa takutnya ya dominan daripada harapannya. Dengan sebab itulah mereka gampang mengkafirkan orang. Ya. Itu semuanya dari apa? Pemahaman-pemahaman yang rusak. Makanya kata Syekh rahimahullah taala, 3 ini harus senantiasa seimbang ya. Harus senantiasa ada pada seseorang. Inilah muharrikatul qulub. Inilah penggerak hati yang membuat seseorang itu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sejalan 3-tiganya. Kapan salah satu dari 3 ini tidak seimbang, maka imma apakah dia bisa terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, ataukah dia gampang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir yang bisa kita bisa kita petik faedah. Jadi ketika kita baca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu lah kami beribadah, kita hadirkan pada diri kita, ya Allah hanya kepadamu lah kami beribadah dengan rasa cinta, dengan rasa harapan dan dengan rasa takut. Ya, kalau kita hadirkan ini semakin menambah kekhusyuan kita di dalam salat. Jelas ya? Baik, masih ada beberapa ayat ya yang kita akan sampaikan, masih ada yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang mungkin tinggal 1 kali ya pertemuan. Baik, wallahu taala alam. Yang sudah masuk Isya, kita cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.